Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel gue yang gak seberapa ini. Tapi semoga kalian ketemu hal-hal lucu atau hal-hal yang kalian suka dari video-video gue ya. Nah, untuk video kali ini, gue belum puas untuk ngebahas hero Kalea. Sebelumnya, memang mungkin gue udah bikin video tentang Kalea, tapi itu bercanda banget tuh gue bikin videonya. Baru 3 kali main, di klasik pula udah sosokan bikin video tutorial. Tetapi kali ini berbeda coy. Di sini gue udah menguasai banget nih hero Kalea. Bisa dilihat dari WR-nya, anjay. Abaikan matches-nya. Tapi di video kali ini gak beda-beda banget sih sama video sebelumnya. Karena pada video ini gue juga bakal mainin hero Kalea di mode klasik. Terus kalau kalian ada yang ngomel, bang, di ranked kan lebih menantang bang mainnya. Kau diam, Kalea nggak lepas-lepas kalau gue main ranked. Jadi ya udah coy, let's get straight to the point. Kali ini gue klasiknya nggak sendirian, tapi gue sama temen gue. Shout out buat temen gue Niko, cepet-cepetan naik ke mythic. Anyways, ini gue udah masuk nih ke mode pemilihan hero di mode klasik. Tapi karena gue takut masih banyak orang yang mau pick Kalea buat latihan hero, gue spam tuh tangan gue sampai udah kayak kejang aja nih tangan gue. Nah, terus bro, ya udah kita main. Di sini combo rahasianya kita harus menjadiin Kalea sebagai rom atau enggak XP. Terus kalian pakai spell flicker. Sebenarnya ya coy, gue gak terlalu jago main rom, tapi gak tahu ya, mungkin karena gue ini mainly mainnya itu hyper dan juga MM, gue bisa ngerasain lah. Sebagai hyper tuh gue pengen dapet rom yang gimana sih. Terus ya udah, gue berusaha aja untuk menjadi rom yang ideal. Gue gak tahu kenapa ya coy ya, tapi gue pakai Kalea berasa kayak lebih gampang gitu buat ngemontek-montek dibandingkan hero-hero tank yang lain. Tapi di sini gue agak-agak sadar nih kalau ulti gue udah ready. Tapi untuk kasus hero Kalea, hero ini gak terlalu bergantung gitu pada ultinya. Cukup siap skill 2 dan juga spell flicker aja. Hero Kalea ini di early game udah sangat-sangat mendominasi. Ya gitu deh. Oke, kita masuk ke tips yang pertama dari gua. Yang pertama, memanfaatkan dinding dan juga lingkaran dari pasif. Nggak tahu deh itu pasifnya atau apa ya. Pokoknya maksud gua yang lingkaran-lingkaran itu adalah kolam yang keluar setiap kali kita nge-casting skill. Nah, sekarang alasannya kenapa kalian perlu memahami dinding dan juga kolam-kolam dari pasifnya Kalea. Jawabannya adalah untuk memaksimalkan skill 2-nya Kalea coy. Skill 2 Kalea, kalau nggak kena kolam ataupun nggak kena dinding, skillnya cuma bisa nge-targetin hero musuh, tapi nggak dengan jungle. Enggak cuman itu, skill 2-nya Kalea tanpa lompatan apapun dia cuman single target. Jadi misalnya kalau lagi war dan lagi rame, kalau Kalea pakai skill 2 yang nggak ngelompatin apa-apa, skillnya bakal ngelok ke satu hero musuh doang. Sedangkan kalau pakai skill 2 yang sudah lompat, Kalea bisa nge-airborne atau bahasa simpelnya nge-stun musuh yang lebih dari satu dan areanya lebih luas coy. Oleh karena itu perhatikanlah dinding dan juga lingkaran pasif. Ya simpelnya skill 2 kalian diarahin aja ke dinding atau enggak lingkaran pasif kalian. Terus ya udah deh, ngincer musuh lebih gampang. Kalau ada musuh rame lebih gampang nge-airborne-nya. Tapi inget ya cuy, ini situasional. Soalnya untuk ngeaktifin skill 2 yang lompat, kalian harus mastiin kalau situasinya bukan lagi war yang waktu semili detik pun berharga. Soalnya kalau mau aktifin skill 2 yang lompat itu ada animasinya dulu sebelum kita bisa nyerang. Beda kondisinya sama skill 2 yang gak lompat. Skillnya bisa langsung ngececein musuh. Nih contohnya, di mid lane ada 2 orang. Tapi gue gak berusaha untuk pakai skill 2 yang lompat. Karena gue tahu kalau gue pakai skill 2 yang lompat bakal lebih lama untuk bisa ngececein si Brody. Nah langsung aja tuh gue pakein skill 2 yang gak lompat. Ya udah, Brody gua angkat, Lukasnya maju, gua combo-combo dikit, udah mati Brody-nya. Oke deh, lanjut lagi ke saran gua yang kedua. Manfaatin passive heal. Menurut gua nih ya, mumpung si Kalea belum di nerf dan Kalea lagi OP-OP-nya nih, CC-nya itu banyak, cooldownnya juga nggak terlalu lama, apalagi pasifnya itu nge-healnya tuh kenceng banget coy. Enggak cuma nge-heal diri sendiri, tapi juga bisa nge-heal temen. Apalagi untuk ngeaktifin healnya ini, lu juga bisa dengan serang turret musuh coy. Jadi yang penting, selama pasifnya si Kalea itu nyala dan dia nyerang apapun itu, mau itu jungle, minion, musuh, turret, semuanya bisa ngeaktifin pasif healnya si Kalea. Nah, terus kurang OP apa lagi coba? Damage-nya si Kalea ada, lincah juga iya, cooldown gak terlalu lama, skill CC-nya banyak, bisa kasih heal gak cuman ke diri sendiri tapi juga tim. Jadi TB bisa, jadi inisiasi war juga bisa. Nah, jadi intinya kalau kalian pakai Kalea dan kalian bisa banget ngemanfaatin pasif healnya, kalian jangan takut untuk maju, percaya deh kata gue. Tapi ingat, majunya juga ngepastiin keadaan lu lagi pas. Nih di sini contohnya nih, gue sama Lukasnya di sini lumayan agak chemistry nih. Soalnya jelas-jelas gue udah di geng. Nah, tapi gue tahu gue nggak bisa sendirian. Gue cuman bisa nahan dan juga kasih CC. Untungnya di sini Lukas gue tuh peka. Ya udah kita hajar bareng-bareng aja.
ya, passive heal gua nyala, lumayan sih Lukas dapat 1 bar. Terus itu setelah war, darah kalian tuh jadi rendah banget. Jangan khawatir, apapun yang bisa kalian tonjok aja, itu pasti bakal bikin darah kalian nambah. Contohnya lagi nih, gua di sini coba untuk culik buff merahnya si musuh. Alhasil gua digeng habis-habisan sama hampir 5 orang nih. Tapi sesuai yang kalian bisa lihat, gua lumayan bertahan coy dengan mengandalkan passive heal gua. Dan ujung-ujungnya gua mati itu karena gua ngepakai ulti gua, dan itu ada animasinya. Nah, andaikan waktu itu passive heal gua tuh tetap jalan tuh, gua yakin gua bisa sustain lebih lama tuh di war. Nah, oleh karena itu juga kalian harus pahami kalau animasi dari skill kalian itu sangat menentukan kemenangan atau kekalahan dari sebuah war coy. Oke, lanjut lagi ke poin yang ketiga. Sebenarnya gua agak bingung sih poin ketiga ini harusnya apa, tapi menurut gua mungkin pemilihan item. Kalau boleh jujur nih ya, sebenarnya untuk pemilihan item kalian gak usah ribet-ribet banget coy. Kalian tuh bisa aja sebenarnya ngikutin item-item dari pro. Nah, yang gue konklusin dari item-item pro setup, item yang paling banyak dipilih itu biasanya itu adalah Thunderbelt, Oracle, Dominance Eyes, Athena, sama Guardian Helmet. Tapi menurut gue untuk item-item ini ya nggak bisa dipakein jadi patokan terus-terusan sih. Soalnya Kalia lu menurut gue harus bisa menyesuaikan. Bisa aja lu mau jadiin Kalia lu sebagai Kalia support atau Kalia healer nih. Kalian bisa banget gantiin salah satu item kalian dengan item Flask of the Oasis. Ya, item ini diperlukan untuk bikin efek heal lu lebih deres, gak cuman ke diri lu sendiri tapi juga ke tim. Ya, begitulah teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung dari video. Sebenarnya gue pengen lebih get deep into pembahasan item sih, tapi mungkin ini untuk video yang lain ya. Kali ini kita pembahasannya ya Kalia aja, YKKA anjay. Oke deh kalau begitu. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video gue sampai akhir ini. Kalau kalian suka videonya, boleh banget di like, dan kalian kalau pengen lihat konten lebih banyak seperti gue, boleh banget pencet tombol subscribe-nya. Oke, see you on the next video teman-teman. Bye-bye.